dalam Ihya itu setidaknya ada 6 cara agar seseorang bisa khusyuk. Yang pertama kata beliau hudurul qalbi. Jadi berupaya seorang musalli itu menghadirkan hati ketika sedang sholat. لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yasunu yadaihi, dan hendaklah seorang guru itu menjaga, sona yasunu ya, menjaga yadaihi apa? Kedua tangannya fi halil iqra'i, dalam keadaan sedang mengajar, anil abathi, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, wa ainaihi, dan kedua matanya antafriki nadharihima min ghairi hajah, dari apa? Dari memalingkan nadharihima, pandangan keduanya, min ghairi hajah, tanpa adanya hajat. Jadi di antara etika atau adab seorang guru, ini antum nanti calon guru semua, itu adalah menjaga kedua tangannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat ketika sedang mengajar. Tidak kemudian cetak-cetek, apa cetak-cetek, pokoknya khusyuk lah begitu. Dulu itu guru saya Kiai Mufid, sedang wiridan saja, itu kalau ada suara di belakang santri gitu cetak-cetek itu marah. Ya, kalau sedang wiridan ya khusyuk begitu. Jadi sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, karena khusyuk itu, mohon maaf, manifestasi itu sehatnya hati. Kalau dalam sholat kan khusyuk itu bisa menjadi wajib itu menurut Imam Al-Ghazali kan. Memang sih menurut jumhur khusyuk dalam sholat itu bukan syarat sah sholat ya. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali wajib itu menjadi syarat sah sholat. Jadi orang sholat kalau tidak khusyuk nggak sah sholatnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Cek dalam kitab Ihya itu. Dalilnya banyak. Contohnya misalnya dalam surat apa itu? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Atau dalam surat Al-Baqarah di 1, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi memang khusyuk itu sesuatu yang penting. Makanya Sayyidina Umar itu pernah melihat ada seseorang ketika sholatnya itu bergerak-gerak badannya itu. Apa kata beliau? Ini orang kalau sholatnya khusyuk maka organ tubuhnya juga akan tenang gitu. Kalau jumhur kan tuma'ninah yang menjadi rukun ya. Kalau dia tidak tuma'ninah, sholatnya nggak sah. Tapi tuma'ninah kan berkaitan dengan ketenangan fisik kan ya. Nah, antum ruku tenang sebentar, kadar tasbih gitu subhanallah. Kemudian i'tidal.
Nah, tumakninah itu berkaitan dengan ketenangan fisik. Adapun khusyuk itu ya ta'allaq bil qalb, berkaitan dengan ketenangan hati, konsentrasi dia. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau hatinya khusyuk, maka organ tubuhnya juga akan khusyuk, nggak banyak bergerak dia. Nah, sebabnya apa? Kenapa orang tidak khusyuk? Banyak sebabnya, kata Imam Al-Ghazali. Itu biasanya banyak melihat yang tidak-tidak, banyak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya orang-orang dulu, orang-orang yang menjaga dirinya itu ya dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu, kalau orang ngomongin ghibah misalnya, menggunjing orang lain, segera dia menghindari atau mengalihkan pembicaraan agar tidak masuk ke dalam pikirannya itu hal-hal yang tidak bermanfaat kan. Nah, ini diantara sebab susahnya seseorang tuh khusyuk. Jadi banyak melihat yang tidak-tidak, banyak mendengar yang buruk gitu, sehingga sulit menjadi khusyuk. Apalagi dalam Quran itu, khusyuk itu juga bisa menyebabkan apa? Kesalahan seseorang, dosa seseorang diampuni. Apa dalam Quran? Innal muslimina, juz 22 awal. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat apa? Wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Terus sampai a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Itu salah satu keutamaan khusyuk itu. Jadi memang khusyuk itu pertanda sehatnya hati, dan dia menjadi landasan utama dalam ibadah kan. Meskipun menurut jumhur tidak menjadi syarat sah sholat, ya, tapi ada ulama yang menyatakan bahwa itu menjadi syarat sah sholat. Salah satunya Imam Al-Ghazali. Beliau itu dalam Ihya-nya, coba nanti cek, memberikan solusi setelah menyampaikan sebab seseorang itu tidak khusyuk. Beliau juga memberikan cara itu. Itu bagusnya Ihya itu di situ. Beliau sekaligus memberikan solusinya. Ini penyakit takabur nih, nggak boleh. Sebabnya takabur seperti ini. Beliau juga memberikan solusi bagaimana agar tidak takabur gitu. Itu bagusnya kitab Ihya itu. Misalnya kata beliau, agar tidak takabur, bagaimana melihat anak kecil agar kita tidak takabur. Katakan dalam diri kita bahwa anak kecil ini belum dicatat kesalahannya. Tentu dia lebih baik daripada kita yang sudah berlumur dosa misalnya. Nah, itu caranya agar tidak takabur. Takabur itu kan merasa lebih baik daripada orang lain. Ghamtun nas wa batarul haq itu. Jadi meremehkan orang lain, merasa lebih besar daripada orang lain. Pokoknya merasa lebih baik lah. Wa batarul haq, menolak kebenaran. Kalau kebenaran datangnya dari anak kecil, dia nggak mau dengar. Nah, caranya seperti itu. Kalau melihat anak kecil, bagaimana agar tidak takabur? Katakan dalam diri kita bahwa anak kecil ini belum dicatat kesalahannya. Nah, tentu dia lebih baik daripada kita. Jadi terus katakan kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kalau melihat orang tua bagaimana? Agar tidak takabur. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu. Katakan dalam diri kita bahwa orang tua ini sudah lebih dulu hidupnya daripada kita kan gitu ya. Dia amalnya lebih baik, lebih banyak. Nah, sementara kita baru kemarin sore lahir kan. Nah, tentu dia lebih baik daripada kita. Bagaimana kalau melihat ulama? Ini sekarang lagi banyak orang kurang begitu beretika dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak takabur ketika melihat ulama? Katakan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa
ulama ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Dia mengetahui sesuatu, sementara kita tidak. Tentu dia lebih baik daripada kita. Jadi terus katakan bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita. Begitu. Apalagi? Melihat orang tua yang ahli maksiat misalnya. Jangan takabur juga. Kita jangan takabur. Boleh jadi dia maksiat itu karena faktor jahalah kan. Karena faktor ketidaktahuan. Nah, sementara kita sudah tahu salah, masih kita lakukan. Gitu. Jadi dia faktor tidak tahu, sementara kita faktor ilmu kan gitu. Nah, tentu dalam hal ini pun dia masih lebih baik karena dia melakukannya karena faktor jahalah. Nah, sementara kita sudah tahu salah masih dilakukan. Nah, gitu caranya. Itu luar biasa di Imam Al-Ghazali. Memberikan solusi. Bahkan kata beliau, ketika melihat orang kafir sekalipun, bagaimana agar tidak takabur? Katakan dalam diri kita bahwa boleh jadi orang kafir ini esok hari masuk Islam, kemudian banyak amal, membawa amal yang banyak, baik, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Sementara kita tidak tahu apakah nanti akhir hayat kita husnul khotimah atau su'ul khotimah kan gitu. Nah, kata beliau ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah seharusnya menghindarkan kita daripada sikap takabur kan gitu. Ya mudah-mudahan husnul khotimah semua. Selain itu takabur juga hanya khusus milik Tuhan, milik Allah Al-Mutakabbir saja. Dalam hadis qudsi itu Al-kibriya uridai itu ya. Wal izzu izari. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Takabur itu ridai. Apa? Selendangku. Wal izzu izari. Kemuliaan itu sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, pasti aku akan mengazabnya, menyiksanya. Ya. Nah, ini terkait dengan khusyuk, beliau juga memberikan cara bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah atau sholat ya khususnya dengan khusyuk. Karena beliau juga menyampaikan dalil-dalil itu seperti tadi yang saya sampaikan sebagian, atau dalam surat Toha itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi betul-betul fokus kita ibadah itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di antara cara khusyuk itu ada tadabbur di sana. Nah, dalam Ihya itu setidaknya ada 6 cara agar seseorang bisa khusyuk. Yang pertama kata beliau hudurul qalbi. Jadi berupaya seorang musalli itu menghadirkan hati ketika sedang sholat. Jadi hatinya jangan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak pikiran memang, manusia itu banyak masalah, tetapi sebisa mungkin ketika dalam sholat menghadirkan hati untuk fokus kepada Allah. Nabi itu pernah buru-buru, mohon maaf. Ketika selesai sholat buru-buru, para sahabat kaget. Ini ada apa Nabi nggak biasanya? Biasanya wiridan dulu kan ya. Takut sahabat ada apa-apa kan, kemudian dikejar dari belakang. Nah, Nabi sampai rumah, keluar rumah. Kenapa kalian mengikuti saya? Kami khawatir, kata para sahabat. Ada apa-apa dengan engkau wahai Rasulullah? Enggak, kata beliau. Ini ada orang yang ngasih segenggam emas. Saya itu kepikiran dalam sholat. Artinya mengganggu beliau itu, emas itu. Nah, beliau pada saat itu pula segera membagi-bagikan emas itu. Jadi itu khusyuk tuh, hudurul qalbi. Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi dikesampingkan dulu. Hudurul qalbi yang pertama. Yang kedua kata beliau at-tafahum. Tafahum itu berusaha memahami
bacaan-bacaan, kemudian gerak-gerakan sholat. Kan yang namanya khusyuk itu apa sih? Ucapan, apalagi pikiran, suasana hati itu berada dalam keadaan yang sama, kan gitu ya. Jadi stabil dia, pikirannya nggak kemana-mana. Jadi kondisi di mana antara ucapan, pikiran, suasana hati berada dalam keadaan yang sama, stabil. Jadi at-tafahum tuh berusaha memahami ucapan-ucapan dalam sholat, lafad-lafad dalam sholat, termasuk gerakan-gerakan, apa itu hikmahnya, sehingga bisa tawajuh betul, bisa khusyuk betul. Yang ketiga kata beliau at-ta'zim. Ta'zim itu apa? Mengagungkan. Mengagungkan Allah, memuji Allah. Dan mohon maaf, sekaligus di sini juga manusia itu harus merasa rendah di hadapan Allah. Antumul fuqara'u ilallah, gitu ya. Jadi manusia itu harus merasa fakir, Allah yang kaya. Saya pernah menyampaikan, orang itu kan berlomba-lomba menuju Allah ya. Ada yang melalui ilmunya, ada yang melalui sedekah, ada yang melalui kekayaannya. Semua yang ada di sini itu macet, ngantri. Yang menuju Allah melalui ilmunya ngantri banyak para ulama di sini. Yang menuju Allah melalui sedekah banyak ngantri. Yang melalui apa lagi banyak ngantri. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini yang cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada satu jalan yang kosong. Yang kosong, yang sedikit pejalannya. Yang kalau jalan kosong kan ya, akan cepat menuju Tuhan. Ini tamsil saja, antum bisa pahami nanti. Ada satu jalan yang kosong, tidak ada pejalannya, sedikit pejalannya. Ada tulisan kata beliau di depan jalan itu, khusus untuk orang-orang yang fakir kepadaku. Artinya khusus untuk orang-orang yang betul-betul butuh kepadaku. Nah, ternyata jalan ini yang menjadikan seseorang itu sampai cepat melesat kepada Allah. Kalau bahasa dalam ilmu tasawuf, usul. Jadi harus fakir memang. Antum doa itu harus fakir. Ada orang doa sambil megang jenggot, itu kan nggak fakir kan ya. Sambil masukin tangan ke hidung, ada juga yang begitu kan. Makanya Nabi ngajarin doa itu kan gini. Hadwaman kibai, sejajar dengan bahu. Ini tanda butuh, nggak begini, butuh. Apalagi dalam hadis, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafilin lahin, gitu ya. Allah tidak akan mendengar doa dari orang yang hatinya lalai, lahin. Nggak khusyuk maksudnya. Khusyuk itu kan kebalikan daripada ghafil atau lahin. Jadi harus menumbuhkan rasa fakir. Karena itu jalan yang jarang ditempuh oleh orang. Ada orang mendekati Allah melalui ilmunya bagus, tapi penuh dia, ngantri. Banyak orang berilmu. Ada orang melalui Allah, ingin menuju kepada Allah melalui sedekahnya, banyak orang kaya yang sedekah. Nah, bagaimana agar antum bisa sampai cepat? Dengan ilmunya, dia juga harus fakir. Dengan sedekahnya harus diniatkan atau dengan cara fakir. Dengan senyumnya di jalan, dengan doanya, dengan kebaikan apapun, dilakukan dengan rasa butuh, fakir kepada Allah. Itu maksud daripada at-ta'zim. Jadi selain mengagungkan Allah, karena memang Allah itu akbar ya, al-azim, nah, dari situ juga manusia harus merasa
rendah di hadapan Allah, merasa fakir. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, al-haibah. Haibah itu lebih tinggi daripada at-ta'zim. Dia lebih hormat lagi, lebih takut lagi, lebih khasyah, lebih khauf. Itu haibah. Jadi ada rasa khauf, takut amal saya nggak diterima, gitu ya. Sehingga ketika ada ketakutan seperti itu, antum waspada, hati-hati, tidak sembrono dalam beramal. Bukan penakut ya, kalau penakut nggak boleh. Antum takut sama orang gitu nggak boleh. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, gitu ya. Jangan takut sama orang-orang kafir itu, takut kepadaku saja. Wa khafuni, juz berapa? In kuntum mu'minin, jika engkau betul-betul beriman. Penakut itu nggak boleh, maksudnya kepada makhluk, tapi kepada Allah saja yang harus ditanamkan. Jadi yang dianjurkan itu menanamkan rasa takut. Karena orang kalau sudah takut dia akan waspada. Kalau sudah waspada dia akan hati-hati dalam melakukan segala hal. Kalau sudah hati-hati dia tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Pasti dipikir dengan matang itu. Masuk nggak? Maksud saya. Makanya dalam hadis itu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinahu, itu. Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah satu di antara kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqon. Itqon itu maksudnya apa? Optimal, maksimal, tidak sembarangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang, nggak tergesa-gesa. Itu itqon. Walaupun manusia banyak kekurangan, tapi sebisa mungkin dalam beramal itu optimal. Pak Kiai lah contohnya. Pak Kiai itu masalah tulisan saja kurang koma, bikin logo kurang apa, itu sangat ketat beliau. Apalagi terkait dengan ilmu ya. Yang begitu saja beliau perfect bahasanya ya. Pengennya itu maksimal, optimal. Nah, ini belum bisa kita lakukan oleh kita. Tapi Pak Kiai itu berupaya ke sana. Luar biasa Pak Kiai. Hal-hal yang kecil itu diperhatikan betul sehingga maksimal. Jangan kemudian manusia kan banyak kurangnya. Iya memang banyak kurangnya, tapi kalau bisa berupaya untuk itqon tadi itu. Karena itu amalan yang disukai Allah kan gitu. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinahu. Yang keempat, haibah. Yang kelima, ar-raja. Nah, ar-raja itu harap-harap, cemas. Jadi antum jangan terlalu pede juga. Insya Allah saya diterima ibadah saya. Belum tentu. Harus berharap agar terus memperbaiki. Jadi khauf dengan roja itu memang harus berjalan seiring. Takut tapi juga antum ada harapan, mengharap kepada Allah agar ibadahnya diterima. Kalau tadi khauf itu memang luar biasa. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Dia akan mendapatkan 2 surga itu. Dan khauf itu mohon maaf ciri orang yang berilmu kan. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Memang para ulama membedakan antara khosyah dengan khauf. Kalau khosyah itu katanya khossah lil ulama, kalau khauf lil awam. Kenapa? Karena memang orang takut kepada Allah itu ada dasar ilmu. Contoh, mohon maaf. Antum sholat di satu daerah yang belum
diketahui arah kiblatnya. Ini saya gambarkan khauf itu seperti ini. Di satu daerah yang belum antum ketahui arah kiblatnya. Bagaimana orang yang khauf dengan ilmunya? Bertanya dulu kan? Mohon maaf, arah kiblatnya kemana? Kenapa dia bertanya? Karena dia tahu bahwa syarat sah sholat adalah mustaqbil al-qiblah, kan gitu. Dengan ilmunya, dia takutnya itu dengan ilmunya. Khawatir sholatnya nggak sah, kan gitu. Atau misalnya antum minjem mukena, minjem mukena. Orang yang takut bagaimana? Dilihat dulu mukenanya apakah bolong-bolong. Kalau laki-laki mungkin sarung bolong-bolong ya. Nggak tahu kalau mukena bolong-bolong apa tidak. Atau misalnya bau najis atau apa, dicium dulu. Apalagi antum sholat di terminal itu kan kita nggak tahu. Banyak memang sarung di situ, tapi baunya minta ampun itu, banyak yang bau. Nah, yang hati-hati ya antum bawa mukena sendiri dari rumah. Kalau istri saya itu biasa bawa mukena yang kecil itu, suka ditenteng kemana-mana. Itu mudah. Hati-hatinya begitu. Nah, sarung kalau minjem misalnya dilihat dulu bolong-bolong atau tidak. Kalau bolongnya kecil mungkin masih dimaafu lah. Tapi kalau gede kan, kecuali kalau dalemannya bawa pakai celana kan. Itu takut itu. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu ada dasar ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ah, itu. Apa? Khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu itu adalah yang disertai rasa takut di dalamnya. Nah, ada ilmu yang menyebabkan orang itu nggak takut. Ada juga yang menyebabkan orang menjadi lebih takut kepada Allah. Jadi yang bagus itu khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah, yang disertai rasa takut di dalamnya. Agar semakin mendekat kepada Allah, kan gitu. Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan, itu. Siapa yang ilmunya bertambah tapi kebaikannya nggak bertambah, hidayahnya nggak bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh. Karena tidak ada khauf tadi itu. Khairul ilmi, apa kata Imam Ibnu Athaillah? Maka natil khasyah ma'ah. Oke. Ini yang keberapa tadi? Kelima ya. Yang pertama apa tadi? Hudurul qalbi. Yang kedua at-tafahum. Yang ketiga at-ta'zim. Yang keempat al-haibah. Yang kelima ar-raja. Yang keenam kata beliau al-haya. Menanamkan rasa malu. Malu banyak maksiat. Malu banyak merendahkan orang lain. Nah, sehingga dengan seperti itu antum semakin optimal, maksimal ibadahnya. Ini cara yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali agar kita bisa khusyuk, gitu ya. Ya berusaha sedikit-sedikit lah. Nah, begitupun dalam belajar, sebisa mungkin seorang guru itu tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lagi belajar main HP sendiri misalnya, kan lagi musim HP kan ya, lagi belajar main apa gitu, itu dihindari sementara. Kecuali kalau ada hajat ya, antum misalnya ditelepon oleh apa, ya diangkat, nggak apa-apa kalau emang ada hajat. Wa yaqudu, lanjut, ala taharatin, dan hendaknya seorang guru juga duduk dalam keadaan suci, berwudu, ya, mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ini sunnahnya. Apa dalam hadis? Likulli syai'in sayyidun. Setiap segala sesuatu ada tuannya, ada rajanya.
wa sayyidul majalis qibalatul qiblah. Pemimpin tempat duduk itu, rajanya tempat duduk itu qibalatul qiblah, menghadap ke kiblat. Ini malah antum yang menghadap kiblat ya. Ya ini nih sunnahnya, idealnya. Jadi likulli syai'in sayyid. Setiap segala sesuatu ada sayyidnya, ada rajanya, ada tuannya, pemimpinnya. Pemimpin para nabi siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna al-Mustafa, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Apalagi? Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ada dalam hadis siapa? Sayyiduna Hamzah radhiyallahu an. Siapa lagi? Sayyidu atau Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemimpinnya para pemuda surga. Dua di sini. Siapa? Al Hasan wal Husain. Sayyiduna Al Hasan wal Husain. Siapa lagi? Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpinnya para wanita surga. Ada 4 dalam hadis. Yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang ketiga Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, yang keempat Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Ini nanti yang akan menjadi pemimpin para wanita surga. Wa yajlisu biwaqar, dan duduk dalam keadaan tenang atau duduk dengan penuh ketenangan. Waqar. Wa takunu thiyabuhu bayda'a nadhifatan. Kalau bisa ia juga memakai pakaiannya yang putih bersih. Ya, karena kata Nabi juga sebaik-baik pakaian itu ya pakaian yang putih. Karena dia juga akan menjadi kain kafan nanti ketika antum mati semua ya. Meninggal semua. Mudah-mudahan umur panjang dalam ketaatan. Wa idza wasala ila maudi'i julusihi shalla raka'atain qabla al-julus. Dan jika seorang guru itu sampai ke tempat julusihi, mengajarnya maksudnya, shalla raka'ataini qabla al-julus. Sunnahnya itu sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Nah, sholat sunnah mutlak. Kalau antum masuk ke masjid, nah, bagusnya ya sholat tahiyat masjid dulu gitu ya, baru mengajar. Itu idealnya, etikanya. Kalau di masjid jangan langsung duduk. Kalau antum pertama kali masuk ya, sholat dulu. Falyarka' raka'ataini khafifatain dalam hadis. Jangan duduk, sholat dulu 2 rakaat yang ringan. Sawa'un kanal maudi'u masjidan aw ghairahu, baik tempat mengajarnya itu di masjid atau selain masjid. Fa in kana masjidan fahuwa akad, maka apabila tempat mengajarnya itu di masjid, maka itu lebih utama. Fa innahu yukrahul julus, karena dimakruhkan duduk bagi seorang guru itu fihi di dalam masjid qabla an yusalliya, sebelum ia melaksanakan sholat. Kalau di luar masjid mungkin ya sholat sunnah mutlak. Kalau di dalam masjid bisa mutlak, bisa tahiyat masjid. Wa yajlisu mutarabbi'an, dan hendaknya seorang guru juga duduk mutarabbi'an, dalam keadaan bersila. Mutarabbi'an itu bersila atau duduk dengan kedua lutut ya. Mutarabbi'an insya'a jika ia mau. Au ghairu mutarabbi', atau ya selain bersila.
Kalau nyamannya bersila ya bersila. Kalau yang gemuk kayak saya, agak gemuk ya, bukan gemuk, itu enaknya bersila. Susah kalau harus duduk kayak perempuan itu. Duduk itu kan macam-macam, ada yang disebut mutarabbi, tarabbu ya, ada yang ihtiba. Tahu ihtiba ya? Dengan apa namanya? Memeluk lutut. Nabi itu kalau pernah gitu ya, duduk dengan ihtiba. Ya, pernah dalam keadaan sakit pun beliau duduk dalam keadaan tarabbu itu. Duduknya seperti ini. Atau ada yang duduk itu apa bahasanya? Iftirash ya. Iftirash. Nah, seperti duduk di antara dua sujud. Ada lagi apa? Tawarruk ya. Tawarruk. Ya, ini mutarabbi ini. Rawa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani, ini maksudnya Al-Imam Abu Dawud ya, As-Sijistani yang punya Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang sanadnya sampai kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Berarti hadis apa namanya? Mauquf ya. Gimana dalam Baikuni? Wa ma udhifa linnabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Terus? Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabih. Bukan itu baitnya, yang mana? Lupa semua. Buka dulu. Nah itu mauqufu apa? Sanadnya apa? Baitnya apa? Bukan itu. Aduh, gorengan ini. Aduh, bikin lapar aja. Apa? Ketemu belum? Dibacain coba. Ya Allah, lupa semua ini. Kana yuqri'un nasa fil masjidi jathiyan ala rukbataihi. Beliau itu kalau mengajar di masjid, gimana? Wa ma'adhaftahu ilal ashabi min wa ma'adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Oke. Itu baitnya. Kana yukri'un nas. Apabila beliau mengajar manusia, mengajar orang-orang fil masjid, di masjid, jathiyan, itu dalam keadaan duduk memeluk lutut ya, ala rukbataihi, duduk sambil memeluk lututnya. Artinya mutarabbi juga itu maksudnya. Bukan memeluk lutut, apa? Dalam keadaan duduk dengan kedua lutut ya. Kalau memeluk lutut tadi apa? Ihtiba. Ihtiba itu ya begini. Tapi ihtiba, mohon maaf, ketika sholat Jumat bagi laki-laki itu dimakruhkan ya. Khawatir dia tidur kemudian ya kebuka kan kalau duduknya seperti itu. Itu kan diistiqra oleh Imam Syafi'i itu. Ini kalau duduk seperti itu kira-kira kentut apa tidak itu? Didengar lagi tidur ada orang tua, ternyata pos gitu kan. Diistiqra, apa diistiqra itu? Diobservasi oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini ada orang tua duduknya seperti itu. Bener nggak nih? Keluar kentut, ternyata terdengar suara itu. Pas pos. Kemudian disimpulkan bahwa batal orang yang
punya wudhu kemudian tidur dalam keadaan seperti itu. Jadi makruh ya. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini biasa enggak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لقد جاء في السنة